Saya Adisti Larasati masih menemani Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah Jokowi Peradi Bersatu siang kemarin mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka meminta penyidik agar segera menahan dan menyita alat bukti dari tersangka Roy Suryo CS. Selain mendorong soal penahanan dalam diskusi dengan penyidik, Peradi Bersatu juga meminta agar penyidik menyita semua alat bukti digital, termasuk buku Jokowi's White Paper yang diduga digunakan dalam penyebaran informasi menyesatkan tentang ijazah Jokowi. Sebelumnya, saudara, diketahui Polda Metro Jaya menetapkan ada 8 orang tersangka dalam kasus fitnah atas ijazah Jokowi. Penyidik juga menguatkan temuan ijazah sarjana milik Joko Widodo adalah asli berdasarkan hasil Puslap 4 Mabes Polri dan dokumen dari UGM. Ini dulu, Bang. Besok kalau diperiksa, apakah ditahan atau enggak nih? Terus saya bertanya kepada penyidik, saya boleh bermohon nggak? Boleh, Bang. Apa itu permohonannya? Permohonan secara lisannya bisa nggak sih dilakukan penahanan gitu? Ya sah-sah saja, Bang, kalau untuk permohonan penahanan dan lain-lain sebagainya. Yang penting satu hal, kata penyidik sambil bergurau, bercanda, mengatakan yang penting satu hal, jangan permohonan untuk dilakukan pembunuhan. Soal pemeriksaan Roy Suryo akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juga juru kamera Dedi Yosua dari Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Okta. Okta, jadi jam berapa Roy Suryo ini akan diperiksa sebagai tersangka dan apa yang sudah disiapkan dalam pemeriksaan Roy Suryo kali ini? Apakah langsung ada penahanan atau seperti apa? Selamat pagi, Adisti dan juga saudara. Benar sekali bahwa hari ini Polda Metro Jaya berencana akan memanggil Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tidak hanya Roy Suryo, Adisti, tetapi juga akan ada Rismon Hasyolan Sianipar dan juga Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Pemanggilan hari ini rencananya dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetapi karena sekarang masih jam 9:18, kami pun juga masih menantikan kehadiran dari Roy Suryo. Tadi Adisti dan juga saudara, kami sempat berkomunikasi juga dengan Roy Suryo melalui pesan singkat dan ia menyatakan akan hadir pada pukul 10 bersama dengan tim kuasa hukum. Dalam pesan singkat yang sama, Adisti, tadi Roy Suryo mengklaim bahwa dirinya punya hak intelektual untuk melakukan penelitian ilmiah atas dokumen publik yang sewajarnya diteliti. Namun tetap ia menghormati pemanggilan terhadap dirinya sebagai tersangka hari ini. Roy Suryo juga menegaskan bahwa ia akan mengikuti seluruh proses yang ada, sehingga kalau tadi ditanya apa yang disiapkan, tentu ia akan menyiapkan bagaimana jawaban-jawaban atas apa yang akan didalami oleh Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ini, karena ini pun juga menjadi pemanggilan pertama setelah Roy Suryo ditetapkan menjadi tersangka. Roy Suryo ini, Adisti, menjadi satu dari 8 tersangka yang ditetapkan Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ijazah palsu Presiden RI Joko Widodo, dan dalam konferensi pers beberapa waktu lalu dikatakan bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan dari segala perkara, kemudian pemeriksaan terhadap 130 saksi, keterangan dari 22 ahli dan juga 723 barang bukti. Jadi tentu menarik untuk melihat bagaimana nanti hasil dari pemeriksaan Roy Suryo di pukul 10 waktu Indonesia Barat, karena sekali lagi ini merupakan pemanggilan pertama terhadap Roy Suryo CS sebagai tersangka. Adisti? Ya, ini kali pertama Roy Suryo CS dipanggil atau diperiksa sebagai tersangka. Sudah ada informasikah apakah ada langsung penahanan atau seperti apa? Ya, Adisti dan juga saudara, kalau kami memperhatikan dari hasil konferensi pers beberapa waktu lalu, ini juga sempat ditanyakan oleh awak media soal apakah langsung ditahan atau seperti apa. Tetapi yang dijawab oleh Kapolda Metro Jaya adalah sejauh ini yang dilakukan oleh penyidik adalah pemanggilan terlebih dahulu atau bersurat terlebih dahulu untuk nanti mendengarkan atau menghimpun keterangan terlebih dahulu dari Roy Suryo CS sebagai tersangka. Dan Adisti dan juga saudara, tentu juga kita menantikan seperti apa langkah berikutnya dari Roy Suryo maupun juga kuasa hukum terkait dengan tentunya yang ditanyakan adalah soal pra-peradilan. Nah, ini yang sebelumnya juga sempat disampaikan bahwa ini akan dipertimbangkan nantinya apakah akan diambil langkah pra-peradilan. Jadi kita nantikan saja seperti apa proses pemeriksaan dari Roy Suryo beserta dengan Rismon maupun juga Dr. Tifa nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adisti. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juga juru kamera Dedi Yosua melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas.